Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa Islam dina wa Muhammad nabiyya wa rasulah. Amin. Allahumma amin. Syukur rahmat nikmat yang kita rasakan selama ini di dunia ini harusnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, dan salat dan berserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu Nabi akhir zaman. Hormat juga untuk para sahabat, keluarga, termasuk para pengikutnya. Kita selaku umatnya memohon mendapatkan perlindungan dan mendapatkan syafaatnya di yaumil ahad nanti. Para muslimin, sahabat, difabel, subscriber semua. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan ayat dalam meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman subscriber sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagai manusia, apalagi sebagai muslim, kita tentu mengharapkan rahmat dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selalu berdoa baik di dalam sholat maupun di luar sholat untuk bisa memperoleh rahmat Allah tentunya. Hal ini karena orang yang mendapat rahmat Allah tentu saja tergolong ke dalam kelompok orang yang beruntung. Bagaimanakah kiat dalam meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Para subscriberku, suara difabel dimanapun kalian berada, pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya, baik dalam keadaan susah maupun senang, berat maupun ringan, waktu sendiri atau bersama orang lain, untuk keluarga, kerabat mungkin. Tegasnya, kau mau memperoleh rahmat Allah, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Hal ini terdapat dalam firman Allah yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya diberi rahmat. Surat 3
ayat ke-132. Yang berikutnya, harus tolong-menolong dalam kebaikan, melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar, mendirikan sholat sehingga memberi pengaruh yang besar dalam bentuk menghindari perbuatan keji dan munkar, serta menunaikan zakat agar menjadi suci jiwa kita, terjembatani hubungan antara yang kaya dengan yang miskin, serta kemiskinan bisa diatasi secara bertahap. Berikutnya, ketiga, iman yang kokoh sehingga bisa dibuktikan teman-temanku para sahabat subscriber Suara Fabel, sehingga bisa dibuktikan dengan amal soleh yang sebanyak-banyak meskipun hambatan selalu ada, tantangan dan rintangan selalu menghadang. Namun para subscriber Suara Fabel dimanapun kalian berada, namun dia tetap istiqomah dalam keimanannya, sehingga dengan keimanannya yang mantap itu, kesusahan dalam hidup tidak membuatnya harus berputus asa. Kesenangan dalam hidup tidak membuatnya menjadi lupa diri. Di samping itu, iman dan istiqomah harus disertai dengan hijrah, yakni meninggalkan segala bentuk larangan yang Allah dan berjihad dalam arti bersungguh-sungguh dalam berjuang menegakkan nilai-nilai Islam dalam segala aspeknya. Berikutnya, gambar mengikuti Al-Quran dan selalu bertakwa kepada Allah serta menunaikan zakat. Hal ini para subscriber Suara Fabel, karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia apabila ingin memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya untuk meraih rahmat manusia harus bertakwa kepadanya, sedang untuk bisa bertakwa harus mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini berarti amat mustahil bagi manusia untuk bisa bertakwa kepada Allah apabila Al-Quran tidak diikutinya. Berikutnya, gambar berbuat baik pada subscriberku Suara Fabel, yakni perbuatan apa saja yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya, serta tidak mengganggu orang lain. Bahkan orang lain bisa merasakan manfaatnya, sekecil apapun manfaat yang bisa dirasakannya. Kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat Suara Fabel dimanapun kalian berada,
Berikutnya kelima, mendengarkan bacaan Al-Quran apabila sedang dibacakan. Hal ini karena Al-Quran merupakan kalamullah atau perkataan Allah. Sebab jangankan Allah, pembicara sesama manusia saja harus kita dengarkan atau kita perhatikan. Apalagi kalau ucapan Allah Tuhan yang tentu harus lebih kita perhatikan. Manakah seorang muslim mendengarkan Al-Quran bila dibacakan, maka Allah senang pada orang tersebut, sehingga Allah mau memberikan rahmat kepadanya. Keenam, bertaubat dari segala dosa yang telah dilakukan. Hal ini karena harfiah. Taubat berarti kembali, yakni kembali kepada Allah. Dengan taubat manusia berarti mau mendekati Allah lagi, dan Allah senang kepada siapa saja yang mau bertobat sebanyak kesalahan yang dilakukan. Menyesali para subscriber, bertekad untuk tidak mengulanginya dan membuktikan bahwa dia betul-betul telah meninggalkan segala perbuatan salahnya dengan menggantinya kepada segala kebaikan. Inilah yang membuat Allah cinta kepadanya, sehingga rahmat Allah akan diberikan kepadanya. Ayat yang menyebutkan kecintaan Allah kepada orang yang bertobat adalah yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Surat kedua ayat ke-222. Para subscriberku surat difabel, akhirnya marilah kita berdoa agar Allah senantiasa memberi kita kekuatan, memberi kita kelapangan, sehingga kita dapat meniti kehidupan ini dengan segala perasaan damai, dengan tenang, dan dijauhi dari persoalan-persoalan yang membelit jiwa. Subhanallah. Terima kasih para subscriber, akhirnya udah selesai dengan baik, dan kemudian kita tutup dengan doa. Allahumma laka rabbi walhamdi abikiri alhamdulillah wa'alaikumsalam bayani syurya. Ya Allah, sayangilah kami dan sayangilah keluarga kami. Ampunilah pendiri bangsa ini dan para leluhur yang sudah mendahului
kami dan sayangilah mereka di tempat sisimu yang amat baik. Saya dukung konten Suara Difabel, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.